kecuali Nabi Muhammad. Ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffar wal munafiqin. Ya ayyuhan nabiyyu harridil mu'minina 'anal qital. Ya ayyuhan nabiyyu hasbukallahu wa manittaba'aka minal mu'minin. Itu semuanya adalah panggilan untuk Nabi Muhammad dengan bahasa lain. Bukan dengan bahasa nama. Bahasa nama itu sudah Muhammad. Ini yang kedua, Nabi. Yang ketiga, Rasul. Ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika min rabbika wa illam taf'al fama ballaghta risalata. Ya ayyuhar rasulu la yahzunka alladhina yusari'una fil kufri minal ladhina qalu amanna bi afwahihim wa lam tu'min qulubuhum. Rasul di sini yang dimaksudnya adalah Nabi Muhammad, tidak dimaksud nabi lain. Coba. Ini semakin meningkatkan penyebutan Nabi Muhammad. Yang keempat, penyebutan nama udah, penyebutan Nabi sudah, penyebutan Rasul sudah, penyebutan kondisi. Kondisi dan situasi di mana dia dipanggil oleh Allah dalam wahyunya. Ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal muddathir, wahai orang yang berselimut. Enggak dipanggil wahai Muhammad bangun, wahai Rasul bangun, wahai Nabi bangun, tidak. Yang dipanggil adalah kondisi dan situasinya ketika itu. Wahai orang yang berselimut bangun, berikan kabar, berikan peringatan. Coba. Kan bisa saja Allah memanggil dengan wahai Muhammad bangun, wahai Nabi bangun, wahai Rasul bangun. Tapi enggak. Disebut dengan kondisinya. Ini untuk pelajaran bagi umatnya. Jangan lama-lama berselimut. Kan kalau kondisi takut, hujan lebat, kondisinya dingin, tarik selimut. Alasan bisa dibuat. Alasan nyusul. Coba, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Wahai yang berselimut, bangun malam. Ya muzammil, perintahnya bangun malam. Yang muddatsir, perintahnya dakwah secara terbuka. Nggak ada alasan lagi untuk lama-lama tidur, lama-lama berleha-leha, lama-lama istirahat. Qum fa'anzir, qumil laila illa qalila. Tapi yang dipanggil adalah yang berselimut, coba. Bahasa halus dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini wa rafa'na laka dzikrak. Dengan syahadatnya, dengan apa namanya? Pengucapan salawatnya, wa rafa'na laka dzikrak. Ibu sekalian saya muliakan, jadi sebenarnya ini kalau untuk kita, kalau hati kita, dada kita lapang, enggak sempit, dada kita bisa tenang, dada kita bisa terima dengan kesabaran, dada kita dipenuhi dengan hidayah, nur, dada kita lapang, luas, kemudian kita bisa kurangi dosa, maka ini akan membuat wa rafa'na laka dzikrak.
nama kita akan baik. Kalau hubungan kita sama Allah baik, maka hubungan kita dengan manusia akan baik. Kalau ingin warafa'na laka dzikrak, maka bangunlah hubungan sama Allah. Bu sekalian, bagaimana cara manusia mencintai kita? Dalam sebuah hadis disebutkan bahwasanya kalau Allah Subhanahu wa taala ingin mencintai hambanya, dia sampaikan kepada malaikat langit, wahai malaikat, aku cinta sama dia. Ini cinta ini enggak bertepuk sebelah tangan. Bukan tiba-tiba cinta. Ini kan hubungan. Hubungan harmonis, hubungan ibadah antara kita sama Allah. Sehingga timbullah kita cinta sama Allah, Allah akan cinta sama kita. Kalau Allah sudah cinta sama kita karena hubungan ibadah kita baik, Allah akan bilang sama malaikat langit, wahai malaikat langit, aku mencintai dia karena ibadahnya baik. Kemudian malaikat akan bilang kepada penduduk langit, wahai penduduk langit, Allah telah cinta kepada si A karena dia sangat dekat sama Allah. Maka kalian mencintai dia. Ketika penduduk langit mencintai si A karena ibadahnya, maka malaikat itu akan menurunkan rasa cinta malaikat penduduk langit itu kepada penduduk bumi. Sehingga penduduk bumi itu pun cinta kepada dia. Jadi rahasia warafa'na laka dzikrak ini adalah kalau hubungan kita sama Allah adalah hubungan cinta. Sehingga Allah akan sebut kita, Allah akan angkat derajat kita. Allah akan angkat derajat kita bukan karena jabatan, tapi karena hubungan kita sama Allah baik. Hablum minallah kita baik. Setelah wa ba'da tadzkir bihadin ni'am, setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang nikmat-nikmat ini, ada berapa tadi nikmatnya? 3. Ya, 3. Lapangkan dada, dikurangi beban, dimudahkan bebannya, dan diangkatkan derajatnya. Zakarallahu ta'ala anna dzalika jarin ala wifqa sunnatihi, bahwasanya nikmat-nikmat itu sesuai dengan sunnahnya, sesuai dengan aturannya, sesuai dengan kaedah-kaedahnya. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa kaidah umumnya adalah inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Terus sekalian, kalau ada pengulangan ayat, itu berarti yang diulang itu penting, bukan asal ulang. Penting dan perlu kita dalami. Ma'a, sesungguhnya ma'a itu ada yang mengartikan bersama, ada yang mengartikan setelah.
Kalau maknanya ma'a, berarti kemudahan itu bersama kesusahan. Kesusahan itu bersama, di balik kesusahan ada kemudahan. Kalau dipahami ma'a itu ba'da, setelah, maka ada jeda. Nanti akan ada kemudahan. Gitu. Yang menariknya di sini adalah dalam bahasa Arab, kalau dia kata pakai alif lam, itu definitif. Kata pakai alif lam itu definitif. Definitif itu maksudnya sudah diketahui. Kalau pakai alif lam namanya ma'rifah. Tapi kalau satu kata itu tidak pakai alif lam, itu tidak definitif, umum dan banyak. Umum dan banyak. Nah, sekarang kita lihat kata usr diulang berapa kali? 2 kali pakai alif lam. Kata yusr diulang 2 kali tanpa alif lam. Kaidah berikutnya adalah kalau ada kata yang pakai alif lam yang ma'rifah, alif lam yang ma'rifah diulang, maka pengulangan itu dengan kata yang sama. Maksudnya apa? Bahwa kesulitan pada al-usr itu sama dengan kesulitan al-usr 5 dan 6. Ya. Saya ulangi. Al-usr di situ kan pakai alif lam. Kaidahnya kalau pengulangan, maka yang kedua itu sama dengan yang pertama. Yang pertama sama dengan yang kedua. Kenapa? Karena dia sudah definitif. Sudah jelas dia. Pasti. Dia itu tujuan penggunaan alif lam. Itu tujuan penggunaan ma'rifah. Sesuatu yang enggak jelas menjadi jelas. Sesuatu yang enggak definitif menjadi definitif. Nah, di sini yusran diulang 2 kali. Tidak pakai alif lam. Jadi yusran itu kan umum. Nakirah. Sesuatu yang enggak jelas. Bisa 1, bisa 2, bisa 3. Yusran. Dan yusran yang pertama beda dengan yusran yang kedua. Kenapa? Karena dua-duanya tidak definitif. Ya. Makanya dalam kaidah itu ada yang menyebutkan apa? Lan yaghliba usru yusraini. Ya. Jadi dua kemudahan tidak akan terkalahkan dengan satu kesulitan. Artinya kemudahan ini akan mengalahkan kesulitan. Jadi di sini kemudahan ada 2, kesulitan